Hai semuanya, kalau kamu nonton video ini adalah pengingat buat kita semua bahwa kamu tidak terlambat dalam hidup. Dan hari ini aku pengen cerita sebuah kisah nyata dari hidup aku. Setelah aku ujian SMP, aku memilih untuk melanjutkan sekolah di SMK karena pikirku waktu itu aku mau belajar untuk langsung terjun ke dunia pekerjaan. Setelah ujian nasional, aku nggak ada kepikiran sama sekali untuk lanjut ke universitas karena keadaan aku dan keadaan dari latar belakang keluarga aku nggak mau nyemplung ke obrolan teman-teman soal universitas. Dan jujur aku nggak punya topik sama sekali untuk itu. Aku nggak excited untuk ngebahas tentang itu. Jadi waktu itu aku diam aja karena aku merasa aku nggak ada harapan dan juga aku nggak ada planning sama sekali untuk melanjutkan ke universitas. Karena aku pikir kami nggak punya uang sebanyak itu. Setelah ujian ternyata aku lulus dan almarhum papa nelpon, kamu mau kuliah apa enggak? Nggak tahu kan, kita juga nggak ada uang. Akhirnya papa bilang ya udah kamu berdoa aja ya. Dan seminggu kemudian papa telepon lagi, kamu nanti ke Makassar aja, kuliah aja di sana, nanti kamu ambil pendidikan. Soal uang kita lihat aja nanti. Aku ngikutin plan papa aku, jadi aku menunggu selama 2 bulan. Akhirnya aku berangkat dengan kapal ke Makassar. Aku ingat banget waktu itu di kapal papa ngasih 50.000 rupiah ke tangan. Waktu tiba di Makassar, aku tuh dijemput oleh beberapa keluarga di sana dan seminggu kemudian aku pergi untuk memperkenalkan diri ke dosen yang bersedia untuk ngasih aku sponsor. Dan 1 bulan kemudian aku akhirnya mendaftar kuliah. Aku daftar tapi kuliah baru jalan 3 bulan. Aku harus cuti untuk kerja dan menabung buat bayar uang pendaftaran kuliah itu. Waktu itu kami cek biaya pendaftaran ternyata mahal banget. Aku tetap daftar tapi aku harus mengabdi kepada seorang dosen di kampus agar beliau yang membantu untuk membayar biaya pendaftaran tersebut. Tapi pada akhirnya beliau juga butuh uang untuk kebutuhan mereka. Kita sepakat untuk aku nggak bekerja dengan mereka lagi, dan di posisi itu aku harus cuti dari lagi pekerjaan di Makassar dan aku dapat keluarga dari seorang dokter dan ya mereka baik banget. Dan waktu itu aku cuti 1 semester untuk menabung. Setelah menabung aku juga bisa lanjut kuliah dengan sedikit support dari orang tua. Tapi hal yang buat aku sedih sampai sekarang adalah ketika aku selalu bermasalah dengan keuangan. Setiap semester pasti aku dipanggil karena pembayaran itu bakal selalu kurang dan terjadi selama 5 tahun berturut-turut. Dan jujur itu tuh bikin aku malu setiap ketemu dosen. Aku merasa nggak cukup baik karena aku ngelihat perbandingan, aku bandingkan diri aku sama teman-teman, kok mereka semuanya kayak lancar aja tapi aku mentok gitu. Tapi di sisi lain aku selalu bangga sama diri sendiri karena aku nggak pernah mau menyerah. Tiap kali liburan aku bantu orang jualan baju kalau ada bazar. Aku bantu jualan pulsa di toko supaya aku tuh bisa beli sabun, bisa beli makanan dan juga bisa bayar fotokopi. Mungkin secara manusia aku tuh capek, aku malu dengan semua keadaan yang aku alami bertahun-tahun. Aku selalu manifest bahwa aku ingin menyelesaikan perkuliahan ini karena aku sudah terlanjur berenang. Di tengah semua proses ini aku berharap dan lebih ke enjoy aja. Apapun yang terjadi ya segala sesuatu ada waktunya. Dan semuanya berjalan lancar sampai selesai. 7 tahun aku menunggu baru menikah. Kamu gak terlambat. Hanya karena orang lain terlihat lebih dulu melangkah bukan berarti kamu tertinggal. Mungkin ada yang menikah di usia 20 tahun, mungkin ada yang udah punya anak dan kamu masih kuliah atau kamu masih mencari arah hidup, dan itu tuh gak apa-apa. Kita semua berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Menurut aku, pola pikir aku tertinggal itu jebakan karena kita mencoba tukar jam dengan kompas. Itu menurut aku ya. Karena di hidup ini tuh kalau terus-menerus kita melihat jam atau waktu sebagai patokan, kita berasa akan dikejar-kejar karena kita terjebak dalam waktu sudah habis dan merasa selalu tertinggal. Kalau kita membawa diri dengan kompas, segalanya tuh bakal berubah. Kita berhenti ngejar waktu dan mulai mengikuti arah yang benar untuk diri kita. Kenapa aku bilang bahwa kamu gak terlambat dalam hidup?
Sebenarnya aku juga nggak mau menyalahkan kalian dengan perasaan itu. Itu adalah perasaan yang normal dan manusiawi. Tapi pikirkan juga tentang budaya kita. Kita hidup di budaya yang terobsesi dengan pencapaian, kepastian, dan kontrol. Aku pikir semua orang juga pengen kepastian, mengejar kepastian karena mereka takut salah jalur. Kayak cerita aku tadi, teman-teman aku, mereka lulus tepat waktu, mereka menemukan panggilan hidup mereka, bertemu jodoh mereka, membangun keluarga. Itu mungkin adalah waktunya mereka, tapi waktu kita mungkin berbeda. Tapi itu nggak berarti ada yang hilang. Apapun yang sedang kamu lalui, ingatlah tidak ada yang hilang. Kamu tidak menyanyiakan hidup, kamu tidak menyanyiakan waktu. Waktu hanyalah dimensi di planet ini ya, hanya ada di bumi ini. Waktu hanyalah dimensi di planet ini. Ada yang namanya waktu ilahi. Artinya waktu ilahi segala sesuatu terjadi pada saat yang paling tepat menurut Tuhan, bukan menurut tergesa-gesanya manusia. Jadi maksud aku tentang divine timing ini seperti kita tetap berusaha, tapi ini bukan berarti kamu duduk saja dan tidak melakukan apa-apa. Tidak, tetaplah berusaha. Tapi ada waktu yang disebut waktu ilahi. Hanya pada saat itulah sesuatu akan terjadi. Khawatir soal pernikahan, soal tabungan, soal ganti pekerjaan, pindah rumah, semuanya tetap berusaha. Tapi hanya saat waktunya tepat itu bakal terjadi. Dan kalau kamu stres, yang rugi hanya badan kamu sendiri, pikiran kamu, dan juga tubuh kamu. Aku mau bilang ini ke kamu bahwa kamu berada di waktu yang tepat sekarang. Kamu tidak terlambat dalam hidup. Dan semoga kamu bisa merenungkan ini dan kembali nonton video ini lagi setiap kali kamu merasa terlambat dalam hidup. Oke, thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.